Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, staf magang HMSD Adiatama Divisi Intrakampus akan mempresentasikan hasil magang kami selama 1 bulan. Sebelum pembahasannya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Putri Intan Kirani dengan NIM 121450055. Perkenalkan, nama saya Elsa Sapira, NIM 121450096 dari staf magang Divisi Intrakampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Wulandari dengan NIM 121450065. Perkenalkan, nama saya Trimurni Ningsi dengan NIM 121450038 dari staf magang Divisi Intrakampus. Nama saya Aditya Riyandi dengan NIM 121450105 selaku staf magang Divisi Intrakampus. Berikut pembahasan yang kami bawa yaitu introduction, problem statement, problem solver, analisis SWOT, result and discussion, dan conclusion. Divisi Intrakampus merupakan divisi yang bertugas untuk menyikapi seluruh permasalahan serta isu-isu yang ada di lingkup kampus, membangun dan mempertahankan hubungan baik antara HMSD Adiatama dengan publik yang masih berada di dalam lingkup kampus. Divisi ini sendiri termasuk di dalam Departemen Eksternal yang memiliki tujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Dalam magang HMSD Adiatama di Divisi Intrakampus sendiri itu memiliki beberapa parameter keberhasilan. Yang pertama itu untuk berhasil menambah wawasan pengurus HMSD yang dapat menjadi tolak ukur program kerja HMSD. Lalu yang kedua, berhasil menjalin silaturahmi dengan himpunan yang lain di lingkup Intera. Namun pada kenyataannya di Divisi Intrakampus sendiri itu terdapat satu program kerja yang belum terlaksana, yaitu studi visit. Studi visit sendiri itu adalah program kerja dari Divisi Intrakampus untuk mengadakan kunjungan ke UKM-UKM yang ada di ITERA agar menjalin silaturahmi dan menambah wawasan untuk kedua belah pihak. Program kerja ini memiliki kendala, yaitu sulit menemukan waktu yang cocok baik dari HMSD sendiri maupun dari pihak UKM yang bersangkutan. Nah, tidak terlaksananya program kerja studi visit ini menjadi alasan kami mengangkat isu ini untuk dibahas, karena pada kenyataannya kalau misalkan program kerja tidak terlaksana, artinya parameter keberhasilan juga tidak bisa terpenuhi. Maka dari itu diperlukan kajian mendalam mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat program kerja yang lain dari Divisi Intrakampus yaitu Bifan Road to Himpunan sendiri itu bisa terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu Bifan Road to Himpunan Informatika dan Bifan Road to Himpunan Aktuaria. Lalu diperlukan kajian apakah ada solusi dari isu ini, lalu sejauh mana progres yang sudah dilakukan dari Divisi Intrakampus sendiri, serta pihak yang bersangkutan, agar kedepannya hal ini bisa dihindari dan parameter keberhasilan dari Divisi Intrakampus bisa tercapai. Problem statement dari Divisi Intrakampus ini yaitu perlu adanya kajian mendalam antara pihak yang bersangkutan dengan Divisi Intrakampus. Hal ini menjadi kendala utama karena diadakan kajian tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Divisi Intrakampus kepada pemateri, sehingga pemateri itu sendiri bisa paham dan menjelaskan dengan improvisasi yang lebih baik karena sudah mengenal Divisi Intrakampus terlebih dahulu. Problem solver. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari kegagalan program kerja tersebut dan mengkaji kembali apa penyebab dari tidak terlaksananya program kerja tersebut. Kita bisa mengkaji lagi dari program kerja yang telah kita laksanakan, yaitu Bifan Road to Himpunan, untuk mengetahui hasil, kelebihan, dan kelemahan dari program kerja yang telah kita laksanakan. Evaluasi menjadi kegiatan yang sangat penting karena kita bisa mengetahui apa yang salah dan yang kurang dari suatu event yang kita laksanakan. Hasil dari evaluasi ini bisa kita gunakan untuk perbaikan dalam melakukan suatu event atau kegiatan selanjutnya. Itulah mengapa evaluasi harus dilakukan setiap kali program kerja sudah selesai dilakukan. Pada problem solver ini, kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT, strength,
Kegiatan yang berhasil dilakukan oleh intrakampus sendiri adalah Bifan Road to Himpunan yang terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu bersama Himpunan Informatika dan Himpunan Aktuaria. Weakness, karena sulitnya menemukan waktu yang cocok baik dari HMSD maupun UKM yang bersangkutan, maka kita perlu mengadakan kajian yang mendalam antara pihak yang bersangkutan dengan divisi intrakampus. Opportunity, kita bisa mengadakan studi visit dengan UKM yang mempunyai kesamaan dan keselarasan dengan program studi sains data, seperti contohnya Urotera. Threats, sulitnya menentukan waktu yang cocok biasanya disebabkan oleh acara yang bertabrakan baik dari HMSD sendiri maupun dari UKM yang bersangkutan, seperti Dies Natalis atau acara UKM lainnya. Selanjutnya, result and discussion. Dari program kerja yang sudah dipaparkan, baik yang sudah terlaksana maupun belum, hasil diskusi kami ialah perlunya peningkatan beberapa aspek dalam menjalankan program kerja di Divisi Intrakampus HMSD Adiatama, yaitu komunikasi, time management, dan relasi. Yang pertama, komunikasi. Sebagaimana tujuan divisi intrakampus dalam membangun sebuah branding dalam lingkungan kampus, diperlukan skill komunikasi yang baik antar anggota divisi dalam menyalurkan ide dan pendapat agar dapat tercapai program kerja yang baik dan terus berkembang. Kedua, membangun relasi. Sama halnya dengan komunikasi, perlunya relasi yang kuat dengan organisasi maupun program studi yang lain di dalam kampus agar program kerja dapat berjalan dengan maksimal, tentunya melalui pembelajaran yang didapat dari organisasi maupun program studi lain di dalam kampus. Ketiga adalah manajemen waktu. Padatnya jadwal akademik harus kita atur sebaik mungkin agar program kerja dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu kegiatan akademik sehingga waktu yang tersedia selama masa kepengurusan dapat dimaksimalkan. Program kerja study visit bisa terlaksana jika terjalin relasi yang baik antar himpunan dengan UKM. Karena dengan terjalin relasi yang baik akan menimbulkan komunikasi yang baik pula. Dengan demikian, maka bisa membuat penyesuaian jadwal antar kedua belah pihak. Dengan begitu, sedikit kemungkinan untuk program kerja tersebut tidak terlaksana. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.